Pernah nggak sih kamu merasa hidupmu dikendalikan oleh media sosial? Scroll-scroll tanpa henti, terus ngerasa waktu berlalu begitu cepat, tapi ujung-ujungnya malah ngerasa kurang produktif, atau bahkan stres. Nah, gimana ya kalau kita coba hidup tanpa media sosial selama 30 hari? Apa yang bakal terjadi? Yuk, simak cerita lengkapnya. Awalnya, ini terasa seperti tantangan yang mustahil. Bayangkan, 30 hari tanpa Instagram, Twitter, TikTok, atau platform lainnya, yang selama ini jadi bagian dari keseharian. Tapi, setelah merasa kecanduan dan sadar betapa banyak waktu yang terbuang hanya untuk scrolling, akhirnya aku memutuskan untuk mencoba. Apa sih dampaknya? Apa hidup bakal lebih baik atau justru lebih membosankan? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui, tapi justru itu yang bikin penasaran untuk memulai. Minggu pertama, masa paling sulit. Hari-hari pertama tanpa media sosial benar-benar ujian kesabaran. Rasanya ada yang kurang, seperti kebiasaan refleks buka Instagram atau TikTok tiba-tiba hilang. FOMO, fear of missing out, itu nyata banget. Aku terus kepikiran, jangan-jangan ada sesuatu yang penting yang aku lewatkan. Belum lagi godaan untuk cek notifikasi, atau sekadar buka aplikasi. Tapi aku berusaha keras untuk bertahan. Awalnya, waktu luang terasa sangat panjang dan membosankan. Biasanya, aku bisa menghabiskan berjam-jam scrolling, tapi sekarang, aku nggak tahu harus ngapain. Tapi justru disinilah proses adaptasi dimulai. Minggu kedua, mulai beradaptasi. Setelah melewati minggu pertama, perlahan-lahan aku mulai merasakan perubahan. FOMO mulai berkurang, dan aku nggak lagi merasa gelisah setiap kali nggak buka media sosial. Aku juga mulai mencari aktivitas pengganti, seperti membaca buku yang sudah lama tertunda, mencoba resep masakan baru, atau sekadar ngobrol lebih banyak dengan keluarga. Yang paling terasa adalah peningkatan fokus. Tanpa gangguan notifikasi, aku bisa menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat dan efisien. Ternyata, media sosial itu bikin kita mudah terdistraksi tanpa kita sadari. Minggu ketiga, perubahan signifikan. Memasuki minggu ketiga, perubahan positif semakin terasa. Aku mulai lebih mindful, lebih hadir dalam momen saat ini. Nggak lagi terpaku pada layar HP, aku jadi lebih menghargai hal-hal kecil, seperti menikmati secangkir kopi pagi, atau ngobrol santai dengan teman. Perasaan iri atau kurang yang sering muncul saat melihat pencapaian orang lain di media sosial juga hilang. Ternyata, hidup tanpa membandingkan diri dengan orang lain, itu bikin pikiran lebih tenang. Aku juga mulai merasa lebih bahagia dan puas dengan apa yang aku miliki. Minggu keempat, kebiasaan baru terbentuk. Di minggu terakhir, hidup tanpa media sosial sudah menjadi kebiasaan. Aku nggak lagi merasa terikat oleh kebutuhan untuk update atau mengecek media sosial. Waktu luang yang dulu terbuang percuma, sekarang aku gunakan untuk hal-hal yang lebih bermakna, seperti belajar skill baru atau menghabiskan waktu berkualitas dengan orang terdekat. Yang paling penting, aku merasa lebih bebas. Bebas dari tekanan untuk selalu tampil sempurna di media sosial. Bebas dari konten negatif. Dan bebas untuk fokus pada diri sendiri. Apa yang aku pelajari? Setelah 30 hari tanpa media sosial, aku menyadari betapa besar pengaruhnya terhadap hidupku. Media sosial itu seperti pisau bermata dua. Di satu sisi dia bisa bermanfaat, tapi di sisi lain, dia bisa bikin kita kecanduan dan stres. Tapi bukan berarti kita harus menghilangkannya sama sekali. Kuncinya adalah keseimbangan. Aku memutuskan untuk membatasi penggunaan media sosial setelah eksperimen ini. Misalnya, hanya menggunakannya di waktu-waktu tertentu atau menghapus aplikasi yang bikin kecanduan. Hidup jadi lebih tenang, produktif, dan bahagia. Tips untuk kamu yang mau mencoba. Kalau kamu penasaran dan ingin mencoba hidup tanpa media sosial, ini beberapa tips yang bisa membantu. Mulai dengan perlahan, jangan langsung berhenti total. Coba batasi penggunaannya dulu, misalnya hanya 1 jam sehari. Temukan aktivitas pengganti. Isi waktu luang dengan hobi atau kegiatan yang bermanfaat, seperti olahraga, membaca, atau belajar hal baru. Evaluasi dampaknya. Catat perubahan yang kamu rasakan selama eksperimen. Apakah kamu merasa lebih bahagia, produktif, atau justru sebaliknya? Jadi, gimana? Tertarik untuk mencoba hidup tanpa media sosial selama 30 hari? Siapa tahu, kamu bisa menemukan versi terbaik dari dirimu yang selama ini terpendam karena terlalu sibuk scrolling. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya,
agar tidak ketinggalan info menarik lainnya.